selamat datang di Repost, Reborn Podcast Station. Oke, jadi ini adalah podcast kita di mana Reborn mau bikin hal inspiratif itu dibawa ke para audiens yang pastinya untuk dari informasi, narasumber, ataupun ilmu-ilmu yang pastinya akan dibagikan secara inspiratif, edukatif, dan informatif. Jadi untuk episode yang pertama ini tentunya aku nggak sendirian, aku bersama Ibu Kusnur Ismiati, di mana Ibu ini adalah seorang ketua dari tim di Jawa Timur. Tim itu apa sih? Nah, langsung aja sih kita langsung ngobrolin, bertanya-tanya tentang apa itu tim dan bagaimana sosok seorang ibu atau perempuan di masa era modern ini bisa strength atau kuat. Oke, Bu, Ibu ini kan sudah terkenal ya di kalangan para perempuan di Jawa Timur, di Indonesia skala nasional ya. Sebagai sosok perempuan inspiratif sih terutama. Karena menaungi sebuah atau mengelola sebuah organisasi Perempuan Indonesia Maju. Nah, mungkin kenalan dulu sih Bu. Kita semuanya audiens pastinya penasaran. Sosok Bu Is itu seperti apa sih gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini aku diundang, ya kan. Luar biasa karena ternyata ini episode pertama. Betul. Luar biasa. Dan saya senang karena saya bisa ngomongin tentang Perempuan Indonesia Maju, organisasi kami, para ibu-ibu yang katanya kaum marginal. Jadi kalau kita ngetikin kertas itu ada margin, yang di situ nggak ada tulisannya bahkan. Jadi kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, tapi bagi saya itu adalah sosok yang utama, seorang ibu cikal bakal dari sebuah generasi. Dan mereka itu harus keren, harus teredukasi baik secara formal maupun enggak, tapi rasanya bangga banget jadi ibu karena kita juga terdidik oleh situasi, oleh lingkungan, oleh Tuhan, bahkan karena di kitab suci kita banyak sekali juga menyebutkan tentang kehebatan seorang perempuan dan peranannya termasuk peran perluasan. Jadi saya menganggap menjadi ketua Perempuan Indonesia Maju adalah peran perluasan. Selain saya masak-masak, ngulek-ngulek, ya kan, umba-umba, dan saya bangga bisa melakukan itu semua. Dan pastinya saya juga bangga dengan teman-teman saya yang sebelum saya melakukan ternyata mereka udah duluan gitu kan. Jadi kalau aku bilang aku hebat, enggak lah ya, semuanya juga seperti itu. Bahkan saya ingat sekali Bude Karwo itu pernah menjuri lomba tentang bagaimana kekuatan perempuan dan saya ikut, dan bahkan saya nggak menang karena kata Bude Karwo begini, Bu Hendo itu ketua Dharma Wanita dan itu udah tugasnya. Kalau misalnya yang dibina itu maju, kemudian organisasinya keren, kemudian melampaui target perempuan-perempuan pada umumnya, itu sudah tugasnya. Dan saya menerima itu dan saya akan terus menjadi seperti ini siapapun saya, karena ibu adalah tugas yang mulia dan saya ingin menjalani peranan ini dengan sebaik-baiknya. Pastinya kita nggak bisa kayak ibu kita dulu, tapi kita berupaya dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih strong dan semangat. Ada punya semangat, punya segalanya. Terus dipegang kuat oleh perempuan-perempuan dan ibu-ibu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia kayaknya, iya. Terus Bu, sebetulnya melihat dari jawaban Bu Is tuh benar-benar inspiratif dan penuh dedikasi juang yang serius banget ini tim. Nah, untuk bisa benar-benar mendapatkan intention atau niat yang seperti itu tuh pasti ada titik poinnya kan Bu. Nah, itu sebenarnya inspiratifnya Bu Is sendiri secara personal. Kalau di organisasi senang ya, pastinya dari muda senang punya aktualisasi gitu kan. Terus waktu semakin tua ya dalam tanda kutip karena kita menikah gitu kan, karena umur bertambah berarti kan kita menua tapi happy, bukan menua dan galau. Nah itu saya pikiran gampangnya kan kita mesti harus apa ya, nggak mungkin lah kita itu namanya keren itu kan kalau kita bahagia ya harus ada rencana kebahagiaan untuk orang lain. Namanya kita tuh luar biasa harus ada rencana
keluar biasaan dari orang lain yang ada dalam rencana kita juga. Jadi aku maju, aku ya ikut memajukan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku maju sendirian ya buat apa? Kalau misalnya aku jadi pemimpin ya aku harus bisa melahirkan pemimpin. Kalau misalnya aku flying colors prestasinya ya anak-anakku, kemudian siapapun yang dekat dengan kita kan harus seperti itu gitu kan. Jadi kita semua kalau aku menang ya semuanya harus menang gitu kan. Nah, dengan modal-modal kayak begitu ya, maksudnya dengan rasa-rasa itu. Jadi aku seneng kalau misalnya lingkungan yang ada itu juga sama dengan seperti yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya program ini nanti sukses ya, aku seneng karena Mbak juga sukses kan seperti itu. Nah dari awalnya karena organisasi istri mau nggak mau kan aku kerjakan, aku suka atau nggak suka. Jadi pada dasarnya kalau kita punya kalau dulu sih misalnya organisasi OSIS gitu kan, itu kan bendaharanya bisa milih gitu kan, sekretarisnya bisa milih gitu kan, terus seksi-seksi ini itunya bisa milih gitu. Kalau menurut aku dulunya organisasi Dharma Wanita itu organisasi ciptaan Tuhan yang aku nggak bisa milih. Jadi aku ketua Dharma Wanita, istri asisten adalah wakil-wakil. Kemudian istri kepala dinas pendidikan adalah ketua bidang pendidikan. Istri kepala dinas sosial adalah ketua bidang sosial. Jadi kita harus bisa mengaksep itu semua tanpa aku harus memilih, dan itu ternyata tidak apa-apa gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah milih-milih lah, nggak usah. Itu akan ada akan ada kekuatan sendiri untuk kita semua itu survive bersama. Jadi nggak harus karena ini kan organisasi perempuan, beda dengan organisasi yang lain ya. Kalau perempuan itu karena mereka yang piawai di bidang pendidikan pun sebenarnya dia piawai di bidang yang lain, karena bakat itu kan sifat produktif mereka. Jadi mereka punya sifat yang sangat produktif gitu kan. Jadi dia mungkin bakatnya itu melukis ya, kayak tadi istrinya Pak Budi itu ya yang barusan lewat gitu kan. Bukan berarti dia tuh selamanya harus menulis atau melukis gitu kan. Tapi kalau dia punya sifat produktif bahwa dia winning others over ya kan, ya dia pasti ingin memajukan orang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dia akan punya kerelaan untuk membantu. Jadi perempuan tuh tidak seribet itu. Jadi kalau mau bikin organisasi ya bikin aja gitu. Nanti semua itu akan bergerak sendiri memenuhi pasal-pasal yang kosong gitu. Jadi pasalnya kan udah bolong-bolong, itu nanti ada pasal-pasal yang ngisi. Itu perempuan. Jadi nggak seribet yang kita bayangkan. Keberlanjutan itu yang harus kita pikirkan. Jadi ketika dulu saya menjadi ketua Dharma Wanita, kemudian saya tidak lagi menjadi ketua Dharma Wanita karena suami harus mutasi dan tidak lagi menjadi Sekota Surabaya karena jabatan ex officio, berarti kan harus saya serahkan ke istri Sekota yang baru. Nah, tapi program ini harus berlanjut dan itu sangat melekat di pelaku, tidak melekat di organisasi. Jadi yang perlu kita pahami adalah bagaimana tugas-tugas dari Tuhan itu kita selesaikan, bukan terkait hanya program dari organisasi, karena kita punya tugas pokok dari Tuhan untuk saling mendukung, saling membangun, dan saling memberikan dorongan. Kadang kalau saya lagi guyonan tuh ya mungkin karena kita itu nggak menarik ya, jadi itu harus mendorong. Betul. Dengan selalu mendorong, nge-push, Ya. selalu bersuara dari luar. Iya, jadi rasanya memang beruntung menjadi sosok perempuan karena jarang disalahkan ya. Jadi bahkan kalau ada bentrokan suami istri aja suaminya yang disalahin ya kan, ada ADRT yang salah suaminya gitu kan. Terus kemudian ada apa lagi laki-laki gitu kan. Jadi kita beruntung lah jadi perempuan tuh kita itu tidak selalu disalahkan. Jadi kita tuh gampang dibela gitu. Jadi setiap ada perseteruan antara laki-laki dan perempuan, pasti perempuan tuh banyak yang membela meskipun mereka salah. Nah itulah yang sebenarnya kita sebagai perempuan juga harus belajar tentang hakikat dari sebuah perjuangan itu juga harus di lini yang benar gitu. Jangan hanya playing victim, jangan hanya karena kita berharap orang memberikan empati ke kita, karena hidup itu bukan soal siapa yang menang atau kalah gitu kan. Tapi siapa yang sampai di satu tujuan dengan selamat. Yang bisa saya garis bawahi adalah gimana ketika suatu niat itu sudah melekat dalam hati jiwa,
seperti Bu Is, dan itu akan terus semakin ingin mendorong untuk menyuarakan tentang perempuan dan sebagainya. Bu, mungkin kita bisa gali lagi tentang tim ini, Perempuan Indonesia Maju, di mana organisasi ini tuh pergerakannya itu ngapain aja dan terdiri dari siapa aja sih Bu yang terlibat gitu? Perempuan Indonesia Maju itu anggotanya adalah mereka yang memiliki visi dan misi sama ya, tentu saja dengan kita. Seperti dari awal saya sampaikan bahwa kita fokus kepada perempuan, anak, lansia, dan disabilitas. Jadi kita fokusnya pada kaum rentan yang terpinggirkan. Jadi supaya mereka bisa maju dan bisa mandiri. Kita support lansia, semisal mereka sudah memasuki masa-masa yang kata orang tidak produktif, itu saya melihat mereka juga harus punya kebahagiaannya. Karena kalau ketika lansia bahagia, keluarganya juga bahagia. Jadi kalau ukur sebuah kota, negara itu berhasil tuh ketika warganya juga bahagia, termasuk lansia, perempuan dan anak-anak, seperti itu. Jadi fokus kita memang ada improvement, ada development, dan ada empowerment untuk mereka. Kegiatan kita di 1 tahun ini untuk bulan Januari sampai dengan tanggal 2 April itu pasti terkait autism awareness, karena itu sudah kita canangkan dari tahun 2012 ketika saya menjadi Ketua Dharma Wanita Kota Surabaya sampai dengan hari ini. Kemudian juga, tapi kerjasama multi pihak itu memang harus ya, karena kita nggak mungkin bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan meningkat kebaikannya kalau kita sendiri. Ya bisa, tapi gitu-gitu aja gitu kan. Kita juga maunya kan setiap tahun tuh ada kemeningkatan. Jadi dan saya udah sampaikan bahwa ada pasal-pasal yang memang bukan kita yang ngisi, jadi harus diisi oleh organisasi lain atau oleh peran-peran kepemudaan gitu, kemudian peran laki-laki gitu kan, kemudian peran pemerintah, dan juga lansia dan anak-anak serta disabilitas sendiri bersama dengan sibling dan parentnya. Utamanya kan kalau menurut saya semua itu harus tersambung, bukan hanya kepentingan BIM sendiri atau kepentingan mereka yang membutuhkan kita. Jadi ini menjadi sebuah circle, dan alhamdulillah kalau semua itu dikerjakan, apapun tuh bisa menutup kekurangan. Jadi kita punya banyak kekurangan dan banyak orang yang juga bisa mencukupkan. Tapi banyak orang yang punya kekurangan ternyata kita juga bisa mencukupkan. Dan sebenarnya semua itu biasa aja ya, karena kalau teman-teman udah merasa hebat, teman-teman udah merasa semua targetnya udah tercapai, berarti udah nggak ada lagi yang harus dikerjakan. Ini kan era modern. Tadi host juga menyampaikan gimana sih menyikapi era modernisasi ini, dan ternyata modern itu nggak ada batasnya, dan juga sangat volatil. Pagi seperti ini, sore udah beda lagi. Betul. Ya kan. Baju yang saya pakai ini baju 6 tahun yang lalu, ternyata tahan zaman ya, daripada yang barusan hype di bulan-bulan lalu atau tahun-tahun lalu. Tiba-tiba Bu Aryani Widakdo udah bilang, Bu Hendro tahu nggak tren warna tahun ini itu peach flush gitu katanya. Itu yang kayak seragam Dharma Wanita, peach warna kayak gitu kan, dari gradasi yang paling muda sampai yang paling tua gitu kan. Tapi navy, hitam, putih juga masih bisa mengikuti zaman. Nah, kita belajar dari itu. Era ini memang volatil, tapi perempuan yang maju dan mandiri, mereka yang tangguh, mereka pasti bisa menyelesaikan semua tujuan itu dengan baik. Sebenarnya kerjasama multi pihak itu memang sudah keharusan untuk sebuah organisasi manapun yang hanya BIM. Saya menyampaikan memang semuanya itu biasa aja gitu Mbak. Jadi menurut saya semuanya biasa aja, karena manusia itu kan diberikan
keleluasaan untuk memanage apa yang mereka lakukan gitu kan. Bahkan waktu menjadi istri saya Kota Surabaya itu saya ketua Dharma Wanita, ketua Kota Surabaya, saya ketua gabungan organisasi wanita Kota Surabaya gitu kan. Kemudian pembina di beberapa induk organisasi olahraga, ketua Perbasasi Kota Surabaya, Muda PAUD Kota Surabaya, ketua Forum PAUD. Itu pun ya biasa aja karena sebenarnya itu akan menjadi gampang ketika dikerjakan bersama-sama. Jadi waktu kita hari ibu ya nggak apa-apa lah, hari ibu hari ini kerjasama antara misalnya Art Hotel, kerjasama dengan Rotary, kerjasama dengan Perempuan Indonesia Maju, kemudian bekerjasama dengan Ikatan Mangkadansa. Semuanya acara menjadi sebuah rangkaian dan itu dikerjakan bersama-sama, itu lebih enteng. Ya kan kalau soal cuci-cuci di rumah ataupun masak kan sekarang banyak cara untuk yang masak di rumah itu juga ada cooking hack bisa. Terbantu era modern gitu. Iya, sekarang kita mau bikin pami capcay aja, saya cuman pakai mie instan gitu kan, digodok minyak kemudian digoreng jadi taminya kan, kemudian tumis sayur, terus bumbunya dikasih kanji, diaduk, dimasukkan ke tumisan sayur sama kecap asin, diaduk mengental, capcay udah jadi ya. Iya, itu sangat-sangat waktunya ada gitu kan, bukan yang gimana. Jadi kalau kita memang punya kerelaan ya, ada anggota ataupun yang lain izin karena ada pekerjaan, saya itu lebih seneng. Saya tuh nggak seneng punya anggota itu pengangguran. Ya, kalau misalnya saya jadi ketua Dharma Wanita, ibu camatnya, bu saya izin, saya nggak bisa karena saya bekerja di kantor pos dan hari ini saya juga upacara di tempat saya. Oh ya silakan. Karena saya bangga saya punya anggota Dharma Wanita yang dia punya peran yang lain selain daripada istri aparatur. Nggak harus datang kok, tapi dia harus bantu. Harus bantu. Kalau dia nggak bisa hadir, apa yang dia bisa? Oh ya bu, boleh dong kita begini. Oh boleh dong kalau gitu kita kunjungan ke kantor pos karena saya pemimpin di sana. Oke, nggak masalah. Saya nggak bisa loh. Ibu punya kegiatan, saya mengawal ibu dari awal sampai akhir. Tapi saya kasih ini, saya bantu ibu di sini dan ibu bisa melakukan apapun dengan gampang dan saya akan membantu dengan sekuat tenaga. Nggak apa-apa. Jadi jangan gini dong, misalnya kita jadi ketua PIM semua harus datang. Kalau nggak datang nanti dipecat. Ya yang enggak lah. Kan setiap kita itu punya peran, tidak hanya peran pokok, tapi kita punya peran perluasan dan itu penting juga. Karena saya membayangkan saya sendiri juga ada di beberapa organisasi dan saya juga bisa menyelaraskan itu. Justru kita merasa terbantu dengan banyaknya akses yang dibangun oleh anggota kita. Melek lah tentang banyaknya peran, iya kan? Melek lah tentang banyaknya peran. Ini zaman volatil, pagi sore bisa beda. Iya kan, juga. Ya harus begitu. Akses dari manapun, dari perangkat yang sudah kita pelajari, jangan menutup mata dari hal-hal kecil yang sebenarnya itu adalah lubang kunci yang bisa membuka pintu cakrawala kita. Setiap hadir di tempat ataupun di dalam suatu forum, upayakan mendapatkan insight yang bagus supaya bahan rumpian kita itu bagus. Kalau perempuan suka ngerumpi memang iya, suka rasan-rasan memang iya. Tapi ketika kita tahu ya kan Pak, misalnya Bu yang lagi nonton acara ini, stunting itu apa sih gitu kan? Oh, stunting itu kondisi yang dia keadaannya adalah gagal tumbuh karena apa? Ada kok pendek misalnya, kemudian ada kondisi ibunya waktu mengandung ternyata ibunya juga kecil, jadi rahimnya juga kecil, atau yang lain kondisi ibunya misalnya sakit TBC atau HIV atau apa gitu kan, banyak, atau karena psikososial misalnya ibunya nggak mau menyusui karena takut payudaranya molor misalnya, atau takut gemuk gitu kan, atau nggak mau senam karena nggak mau muncal misalnya ya.
Ini kan Keren. pilihan seperti Iya. itu ya. Jadi kita berikan edukasi yang baik. Jadi pada saat kita ngerumpinya itu baik. Informatif ya. Iya, ngerumpinya kita ya. ngerumpi loh. Hari ini itu pengungsi Rohingya lagi begini gitu. Oh iya, entah gitu kan. Oh iya, gitu kan. Jangan makan junk food. Oh nggak apa-apa sih makan junk food, tapi harus diimbangi dengan apa? Banyak hal yang bisa dirumpiin yang itu keren. Gitu Iya. kan. Menarik. Betul ya. Rumpi Nggak apa-apa. Ya, memang informatif perempuan ya. ngerumpi gitu Iya kan. sih. Jadi sebenarnya Dapat ikut tips. seminar. Kenapa harus seminar? Biar pinter enggak? Biar bahan rumpiannya api gitu kan. Biar Lebih- tidak. Iya. Lebih edukatif Iya. ya bahan rumpiannya. Kadang orang dilarang ngumpul-ngumpul ya. Gak usah ngumpul-ngumpul, rumpis. Loh, ada insight kok di situ. Iya kan? Ada Menjalin silaturahmi. pandangan. Bisa juga. Ada hal yang bisa diambil gitu. Ya kan, nggak apa-apa gitu. Jangan datang loh lagi talk show sama si ini itu gitu. Kenapa? Alah paling cuman gitu-gitu aja. Enggak lah, nggak ada semua yang cuman itu aja. Semua itu pasti ada manfaatnya, tergantung bagaimana kita bisa menyikapi semuanya dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Oke, wow. Ada Menjalin silaturahmi. pandangan, Bisa juga. ada hal yang bisa diambil gitu. Ya kan, nggak apa-apa gitu. Jangan datang loh lagi talk show sama si ini itu gitu. Kenapa? Alah paling cuman gitu-gitu aja. Enggak lah, nggak ada semua yang cuman itu aja. Semua itu pasti ada manfaatnya, tergantung bagaimana kita bisa menyikapi semuanya dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Oke, wow, inspiratif sekali. Harapannya untuk perempuan seluruh dunia dan sosok ibu ya. Ya. Di garis bawah seperti apa Bu? Boleh? Ya, menjadi ibu itu memang tugas dari Tuhan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi tugas ibu di mana-mana sama. Mengasuh anak, melahirkan, mengasuh anak, kemudian membimbing mereka sampai dia siap untuk melakukan aktivitas tugas dari Tuhan berikutnya di keberlanjutan kehidupan. Jangan pernah lelah dan bosan untuk menjadi ibu, karena tidak hanya kita yang melaksanakan, semua ibu tugasnya sama. Yang lebih penting adalah syukuri, laksanakan, dan kita siapkan generasi berikutnya dengan sebaik-baiknya, dengan semangat, karena punya semangat adalah punya segalanya. Oke, seperti itu ya. Ya, itu dia perbincangan kita dengan Bu Is sebagai sosok inspiratif, dan mungkin banyak sekali ya yang perlu dipelajari. Mulai dari pokoknya perempuan bukan tentang menantang, tapi menyeimbangkan dan membuktikan ya. Mungkin sampai situ dulu pembicaraan kita kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.